Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya di channel Tukang Liput RS. Apa kabar semuanya? Semoga para penonton semua, para subscriber saya, penonton setia saya dalam keadaan yang selalu sehat ya, dan selalu berbahagia tentunya ya. Oke, pada video kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips ataupun info ya, informasi mengenai pelumas ya atau lubricant yang biasa kita temui di pasaran ya. Untuk merek kali ini saya menggunakan merek atau membahas tentang merek ini ya, yang biasa saya pakai, saya gunakan di kendaraan saya roda 2 ataupun roda 4. Jadi saya menggunakan merek Prima XP ya, dengan sayanya 20W per 50 2050 sayanya ya, sintetik motor oil nih, Prima XP. Terus video ini saya buat untuk mengedukasi ya, buat para teman-teman driver khususnya nih, agar tidak salah dalam memilih oli. Bukan salah memilih merek ya, tapi salah memilih oli dalam artian waspadailah oli palsu, karena banyak beredar ya. Ini saya juga sangat prihatin banget, karena apa ya, kita tuh kan ganti oli supaya kendaraan kita tetap terjaga ya, tetap baik, tetap prima, tetap sehat. Tapi kalau ganti oli kendaraan kita malah jadi rusak juga nggak lucu ya, karena disebabkan oleh oli palsu dengan apa ya, kelakuan oknum-oknum lah yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan sepihak ya. Nah, kali ini di depan saya ada 2 galon, 2 botol ya, oli Prima XP, mereknya sama ya kan. Saya tidak membahas dengan mereknya ya, jadi merek ini bebas ya, sebelumnya warning, saya tidak membahas tentang merek, tapi membahas tentang oli palsu ya, karena beberapa teman saya tuh sudah banyak yang mengalami terkena oli palsu ya. Jadi itu antisipasi saja. Saya juga nih kebetulan hari ini lagi agak dilema, agak ragu-ragu. Ini saya baru beli juga, ini asli atau palsu gitu. Nah, tapi saya banyak cari informasi, kemungkinan 90% ini asli sih ya. Buat teman-teman ataupun senior-senior, mohon koreksi komentarnya agar kita sama-sama belajar, agar teman-teman itu bisa terhindar dari bahaya oli palsu ya. Oke, di sini saya akan sedikit bercerita ataupun memberi tips berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya pribadi ya, tanpa mewakili apapun. Ini pengalaman saya pribadi, perbedaan yang secara umum untuk membedakan oli palsu atau asli. Olinya sih asli, cuman dipalsukan gitu, olinya dipalsukan. Yang pertama, saya akan ada sampel nih, 2 botol galon ya kan, dan juga tadi saya sudah ambil sampelnya. Bentar. Tadi saya sudah ambil sampelnya ini dalam botol ini. Ini adalah sampel yang ini ya. Kalau ini sih hanya sekedar perbandingan olinya saja nih ya, maksudnya bekas oli yang sebelumnya saya pernah ganti ya. Ini yang baru saya beli, warnanya seperti ini. Ini saya bingung nih ya kan, saya mau ganti juga jadi ragu-ragu. Warna seperti ini asli atau palsu nih teman-teman. Saya juga ragu-ragu ini mau ganti. Ini isinya seperti ini, tadi saya cek. Soalnya saya udah sering banget ganti oli dengan merek ini. Warnanya ini agak sedikit kuning gitu, warnanya agak sedikit kuning, tidak gelap seperti ini kayak minyak goreng bekas. Nah, saya nggak tahu nih, atau memang model terbaru ini 2022 memang seperti ini formulanya, atau memang ini palsu gitu. Saya belum tahu nih ya kan. Tapi teman-teman tolong nilai sendiri lah, atau mungkin para bengkel-bengkel yang profesional kalau melihat video ini, ataupun teman-teman yang paham, kalau memang ini asli ya alhamdulillah, saya berarti tidak terkena oli palsu gitu. Cuma saya khawatirkan, karena kan kalau sampai kita terkena oli palsu, aduh bahaya banget di mobil. Tapi kalau saya amati ya, berdasarkan dari kemasan ya teman-teman, saya perdekat. Berdasarkan dari kemasan, nggak jelas ya. Nih,
Jadi di sini ini ada nomor ya. Di sini ada nomor seri. Antara tutup, nah ini kan bisa dibuka. Nah, antara tutup gelang tutup ini dengan kemasan ini ada nomor serinya, part numbernya di sini ada. Cuman yang menjadi curiga saya ini kok part numbernya tidak tertulis apa full seperti yang botol yang kemasan lama. Nah, kalau yang kemasan lama ini dia full, memang ada part numbernya juga nih yang botol kemasan lama nih. Ini yang mungkin berapa bulan yang lalu saya beli lah. Tuh di sini nih ada kosong, nomor serinya 029 sekian sekian, dah atasnya juga sama. Nah di sini juga sama teman-teman. Ini ada plat nomornya, plat number ya. Tapi di bawahnya ini cuma sepotong gitu, nggak diteruskan sampai akhir. Nah ini saya agak curiga. Cuman sih ini saya beli di toko langganan saya sih. Jadi kemungkinan saya sih insya Allah percaya ini asli, karena kan dia juga tidak main-main lah dengan distributor oli ya kan. Otomatis kan itu kan nama bengkel juga. Saya menjaga nama baik bengkel dia juga gitu kan. Kemungkinan ini memang dari distributor yang dapat dipercaya lah dapatnya dia. Gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau yang asli itu bukan biasanya sih, maksudnya saya juga mau bertanya sebenarnya ini. Bukan ngasih solusi, mau bertanya aja nih teman-teman. Ya kan? Ini tuh asli warna seperti ini atau memang ini asli tapi palsu, teman-teman. Kalau untuk ciri-ciri khususnya sih, kalau yang saya lihat-lihat di di YouTube gitu, cuman dilihat dari part number yang di sini aja nih sama finishing dari galonnya ini. Tapi kan kalau menurut saya sih, kalau kita lihatnya hanya berdasarkan galon ini, saya yakin para pembuat oli palsu ini tidak memproduksi galonnya ini ya, tidak memproduksi botol ini, karena pasti kan biayanya juga jadi lebih membengkak gitu kan. Jadi kemungkinan kan dia tetap pakai oli galon ini yang asli kan, artinya asli dari Pertamina tuh kan, bekasnya ini kan dikumpulin tuh dari tempat-tempat limbah-limbah atau rongsok-rongsok atau dari bengkel-bengkel diambil terus dicuci kan. Terus ininya mungkin kalau stiker ini mungkin dia bisa buat gitu kan, tapi kalau botol kayaknya 90% kayak tidak mungkin dia produksi sendiri kalau untuk yang buat palsu ya. Kemungkinan ini tetap asli. Nah ini tetap asli, cuman kan masalahnya untuk tutup ini ya, nih untuk tutup ini kalau memang dia sudah dibuka kan otomatis rusak ininya nih ya, rusak. Tapi kalau asumsi saya, kalau misalkan memang dia rusak, ini bisa dipakai lagi apa enggak gitu loh. Itu karena posisinya bukan di sini dia ininya part numbernya, tapi di gelangannya ini. Otomatis kalaupun memang ininya dia dapat botol ini di limbah-limbah bekas tanpa ada tutupnya, otomatis part number ini tetap sama gitu loh. Itu yang saya juga masih nih. Nah ini kan part number ini tetap tidak terbuang. Ini bisa saja ini pindah ke sini, ini pindah ke sini kan bisa saja. Tuh. Jadi ini botol ini kemungkinan tetap asli. Jadi yang kita bisa jadikan acuan untuk perbedaan mungkin dari warna terus baunya ya, mungkin baunya dan juga segel nih, mungkin segel yang di sini. Nah, ini segel di sini. Biasanya katanya ada juga kalau yang asli begitu. Nih, anggap ini baru ya, kita beli dari toko, terus kita buka. Nah, ininya dia nempel, tidak tertinggal di sini. Katanya gitu ya. Itu silahkan kalian komen ya. Katanya seperti itu. Ada juga yang bilang seperti itu ya. Jadi segel ini tidak terikut di topik ini ketika kita buka gitu. Jadi kalau misalkan botol, saya juga tidak yakin untuk jadikan acuan, karena ketika ini dibuang terus ini pindah ke sini ya, kan bisa saja tuh tutupnya kan, karena di sini juga nggak ada part numbernya, bukan di sini, hanya di gelangan sini yang menyatu dengan galonnya. Jadi kalaupun dia dapat bekas-bekas kan ini bisa saja sama seperti itu ya teman-teman. Terus juga ada juga yang bilang dari stiker yang berhologram. Nah cuman ini agak sulit kalau menurut saya, stiker yang berhologram. Jadi di dalam stiker ini, kalau kita punya alat sinar UV ya sinar UV yang biru itu yang buat ngecek uang biasanya.
kita sorot ke sini dia bakal muncul logo Pertamina dan kode produksinya. Biasanya di sini nih logo Pertamina dan kode produksi muncul di sini. Cuman itu harus kita menggunakan sinar UV, lampu UV yang buat biasa ngecek uang gitu, yang asli atau palsu. Seperti itu teman-teman. Terus lain-lainnya sih nggak ada. Ya intinya begini teman-teman. Kita waspada pasti. Ya, karena kan kita kan ganti oli ingin supaya mobil kita tetap sehat lah ya. Kalau misalkan kita ganti oli juga jadi was-was juga kan jadi bingung juga. Kayak saya ini saya ragu-ragu nih. Apakah memang ini yang asli atau yang sebelumnya yang saya pakai yang warnanya sedikit kuning itu yang asli, atau memang keluaran terbaru ini seperti ini warnanya. Nah, kurang paham juga saya. Ini agak ragu-ragu nih saya warnanya. Gitu teman-teman. Mungkin nanti akan saya share juga di komunitasnya, di share di Facebook atau di mana nih. Saya mau tanya juga nih seperti ini apa, asli atau palsu. Oke teman-teman. Semoga ini bisa menjadikan sedikit wawasan, edukasi. Ya intinya tetap waspada, ya waspada, dan banyak-banyak bertanya, informasi, ya. Untuk kemasan menurut saya ini mau bilang asli atau palsu pasti ini asli kalau kemasan. Ya mungkin ada ya, tapi menurut saya pribadi ini asumsi saya pribadi kayaknya tidak mungkin kalau si produsen oli palsu ini memproduksi botolnya sendiri, galon sendiri, kayaknya nggak mungkin. Karena ini pasti bengkak banget biayanya. Jadi kan biasanya ini galon bekas yang dicuci, dibersihkan, nah dikemas ulang. Nah isinya yang kita ragukan, ya kan? Isinya yang kita ragukan. Gitu. Sama mungkin stiker ini yang saya bilang tadi ada hologram yang tidak bisa ditiru mungkin ya, sulit ditiru. Nah, tapi kan untuk mengeceknya kita harus butuh itu tadi saya bilang lampu sinar ultraviolet tuh yang buat ngecek uang. Ini nanti akan muncul di sini hologramnya. Oke teman-teman, itu saja. Mungkin saya juga nih sekarang saya mau coba juga nih apa enggak nih, saya ragu nih. Nanti saya akan informasikan kembali lah. Ya, ini sih saya sebenarnya mau ganti oli. Cuman kok tadi bilang nih, istri saya justru yang ini. Kok warnanya beda? Biasanya kan kuning. Ini kok warnanya agak lebih coklat gitu. Jadi kayak oli bekas. Teman-teman. Nah, terus untuk satu lagi teman-teman, katanya kalau yang asli misalnya kita tekan oli nih. Nah, yang asli ya, untuk yang asli biasanya kalau kita kena oli nih, nah kita cuci dengan sunlight itu lama ininya hilang olinya tuh lama. Tapi kalau yang palsu katanya cuci sabun sebentar ini langsung hilang olinya, seperti itu. Hanya saya kurang tahu juga kebenarannya ya. Oke teman-teman, hanya itu aja ya tip kali ini mengenai otomotif yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua terhindar dari oli palsu ya. Oli merek apa aja ya, banyak yang dipalsukan. Tetap hati-hati. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Ini hanya sebagai edukasi buat teman-teman semua agar selalu berhati-hati dan waspada ketika memilih jenis oli dan tahulah ciri-cirinya. Gitu teman-teman. Kalau merek bebas silahkan pakai apa saja. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia. Terakhir, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.